Selamat pagi, siang, malam untuk semua pendengar dan dosen pembimbing. Kami dari kelompok 5 kelas akuntansi intermediate 2 seksi D Unika Atmajaya yang beranggotakan saya sendiri Renaldi, Iko Maweda Saputra, Divanda Putra Wicaksana, Felicia dan Batara Pradana akan mempresentasikan mengenai chapter 24 yaitu Presentation and Disclosure in Financial Reporting. Next. Tujuan pembelajaran kita itu terbagi menjadi 4. Yang pertama, menjelaskan prinsip pengungkapan atau disclosure secara penuh dan bagaimana penerapannya. Yang kedua, mendiskusikan persyaratan pengungkapan untuk transaksi pihak berelasi, peristiwa kemudian, dan segmen bisnis utama dan interim reporting. Lalu yang ketiga adalah identifikasi pengungkapan utama dalam laporan auditor dan tanggung jawab manajemen atas laporan keuangan. Lalu yang terakhir, menjelaskan masalah laporan lain yang terkait dengan penerapan prinsip pengungkapan penuh. Lalu saya akan menjelaskan mengenai full disclosure principle. Apa itu full disclosure principle? Itu merupakan sebuah asas pengungkapan penuh yang mana memerlukan laporan keuangan dari fakta yang didapat dari laporan keuangan yang memiliki peran signifikan yang dapat mempengaruhi penilaian dari pembaca yang memiliki pengetahuan yang memadai. Next. Lalu selanjutnya adalah increase reporting requirement. Ini menjelaskan bahwa peningkatan dari besar laporan keuangan yang sering dilakukan perusahaan guna meningkatkan transparansi dari perusahaan ini sering dilakukan untuk memenuhi tuntutan yang biasanya disuarakan oleh pihak eksternal perusahaan. Peningkatan ini biasanya disebabkan oleh beberapa faktor. Yang pertama itu adalah seberapa kompleks lingkungan bisnis perusahaan tersebut. Jika kompleksitas perusahaan bisnis suatu perusahaan meningkat, maka akan meningkatkan kesulitan dari perangkuman peristiwa ekonomi yang mana nantinya akan menjadi laporan yang baik dan benar. Yang kedua, kebutuhan informasi yang cepat dan tepat waktu. Pengguna data seringkali menuntut informasi yang cepat dan tepat guna digunakan sebagai sebuah alat pembanding. Lalu yang terakhir adalah akuntansi sebagai alat kontrol dan pengawas. Kebutuhan dari adanya alat kontrol dan pengawas tersebut membuat perusahaan melakukan pembesaran pada laporan keuangan perusahaan mereka. Next. Lalu selanjutnya adalah differential disclosure. Different disclosure ini menjelaskan bahwa IASB telah mengembangkan IFRS yang mana cocok untuk perusahaan dengan entitas dengan skala kecil sedang atau bisa kita sebut sebagai SME. Entitas dalam hal ini adalah suatu entitas yang bisa kita bilang UKM yang menerbitkan laporan keuangan untuk keperluan eksternal tanpa mengeluarkan saham atau go public. IFRS yang dibentuk memang dibuat untuk memenuhi kebutuhan dari SME yang mana dapat kita lihat dari yang pertama, topik yang tidak sehubungan dengan SME tidak dibahas seperti laba dari saham. Yang kedua, IFRS yang baru memungkinkan SME memiliki kebijakan yang jauh lebih sedikit, namun lebih cocok dengannya karena tidak ada aturan untuk peralatan. Lalu yang ketiga, banyak prinsip yang disederhanakan seperti prinsip pengakuan, perhitungan aset, maupun prinsip kewajiban dan biaya. Lalu yang keempat, ada pengungkapan yang jauh lebih sedikit. Dan yang terakhir adalah revisi dari IFRS yang dibatasi menjadi sekali setahun guna mengurangi kelebihan dari beban. Sekarang saya akan menjelaskan tentang Notes Financial Statement. Notes Financial Statement merupakan catatan yang digunakan sebagai alat untuk pengembangan penjelasan saat dijelaskan pada bagian utama pernyataan. Lanjut. Lalu Accounting Policies. Accounting Policies merupakan kebijakan, asas-asas, landasan, aturan yang dibuat perusahaan dalam mempersiapkan dan penyajian laporan keuangan. Selain membuat kebijakan akuntansi yang berdampak signifikan, perusahaan juga harus pertama mengidentifikasi penilaian yang dibuat manajemen dalam proses pengaplikasian peraturan yang ada. Lalu yang kedua, mengungkapkan informasi mengenai asumsi akuntansi yang dibuat untuk masa yang akan datang dan sumber ketidakpastian pada akhir periode pencatatan. Lanjut. Lalu saya akan menjelaskan tentang disclosure issue. Disclosure issue ini dibagi menjadi 6, yaitu pertama, disclosure of special transaction or event. Hal ini terjadi ketika perusahaan terlibat suatu transaksi yang salah satu pihak yang memiliki kemampuan untuk mempengaruhi kebijakan pihak lain. Berbagai hal yang harus dicek dalam disclosure of special transaction or event. Pertama, nature of relationship. Kedua, jumlah transaksi dan saldo terutang. Ketiga, penyisian piutang yang ragu-ragu. Keempat, beban yang diakui selama periode sehubungan dengan piutang tak tertagih atau piutang ragu-ragu dari pihak berelasi. Dan terakhir itu error dan fraud. Lalu disclosure issue ini juga disclosure issue yang kedua itu event after the reporting period. Event after the reporting period menjelaskan bahwa sebelum adanya pengesahan dari Dewan Direksi atau adanya pengesahan laporan keuangan, ada berbagai kegiatan yang terlibat dalam proses penutupan buku untuk periode tersebut, dan penerbitan laporan keuangan membutuhkan waktu dalam pengambilan dan penetapan biaya yang dibutuhkan untuk inventaris, yang mana nanti merekonsiliasikan buku besar perusahaan dengan tanggung jawab seluruh
proses kegiatan operasional. Selanjutnya, Objective of reporting segmented information bertujuan memberikan informasi tentang berbagai jenis kegiatan bisnis di mana suatu perusahaan terlibat dan lingkungan ekonomi di tempat beroperasi mendukung atau tidak yang berbeda di mana ia beroperasi. Jika informasi lengkap, maka stakeholder akan pertama, lebih mengetahui kinerja perusahaan, kedua, dapat menilai prospek melalui NCF, net cash flow, masa depan, ketiga, menilai secara akurat tentang kondisi perusahaan secara menyeluruh. Lalu ada yang terakhir ini basic principles. IFRS mensyaratkan bahwa laporan keuangan bertujuan untuk mencakup informasi yang dipilih berdasarkan segmentasi tunggal. Perusahaan dapat memenuhi tujuan pelaporan tersegmentasi dengan memberikan laporan keuangan tersegmentasi berdasarkan bagaimana operasi perusahaan dikelola. Segmen tersebut terlihat dari komponen struktur organisasi perusahaan yang mana disebut sebagai segmen operasi. Lanjut. Prinsip measurement principles. Prinsip akuntansi yang digunakan perusahaan untuk segmen disclosure tidak harus sama dengan prinsip yang digunakan untuk menyusun laporan konsolidasi atau IFRS. Ini disebabkan karena IFRS tidak diterapkan untuk tingkat segmen sehingga akan sulit jika IFRS diterapkan dalam menyiapkan informasi segmen. Salah satu contohnya adalah biaya yang dikeluarkan untuk kepentingan lebih dari satu segmen, yaitu biaya gaji direktur perusahaan. Kemudian yang keenam, interim reports. Interim reports merupakan salah satu sumber informasi untuk investor. Interim reports memiliki umur atau periode selama kurang lebih 1 tahun yang didapat dari bursa efek, regulator pasar, dan profesi akuntansi yang mana memiliki minat aktif pada saat penyajian informasi pada interim report. IFRS mewajibkan perusahaan untuk mengikuti pendekatan diskrit yang bisa dilakukan dengan yang pertama, perlakuan pada setiap periode sementara dengan periode akuntansi yang terpisah. Yang kedua, ikuti prinsip penangguhan dan akrual yang digunakan pada laporan tahunan. Yang ketiga, melaporkan transaksi akuntansi yang terjadi dan biaya yang tidak berubah saat periode waktu masih mencakup. Lanjut. Kemudian auditor report. Auditor report dalam beberapa keadaan tertentu tidak dapat mempengaruhi dari opini seorang auditor. Beberapa keadaan tersebut sebagai berikut. Yang pertama, going concern. Artinya perusahaan mampu untuk mempertahankan eksistensi dan keberlangsungan dari usahanya. Yang kedua, lack of konsistensi, artinya mengenai kurangnya konsisten pelaporan keuangan dan kurang konsistennya proses operasi perusahaan yang menyebabkan adanya kebijakan akuntansi yang memiliki dampak material terhadap laporan keuangan perusahaan. Yang ketiga, emphasis of matter yang terjadi saat auditor ingin menggarisbawahi suatu masalah atau hal mengenai perusahaan, laporan keuangan, dan lain-lain. Auditor report dibagi menjadi 4, yaitu lanjut. Yang pertama, unmodified opinion. Opini yang dibuat oleh auditor sesuai dengan PSAK yang berlaku untuk dan menyampaikan opininya mengenai berbagai laporan keuangan perusahaan dengan ketentuan IFRS. Yang kedua, qualified opinion. Opini audit ini terdapat sebuah pengecualian dari opini audit standar. Ada 2 keadaan di mana qualified opinion dapat digunakan. Yang pertama, proses audit dibatasi atau dipengaruhi oleh kondisi lapangan dari perusahaan saat audit sedang berlangsung. Yang kedua, laporan keuangan tidak menyajikan posisi keuangan atau hasil dari operasi secara jujur yang disebabkan oleh kurangnya kesesuaian prinsip dan standar akuntansi yang berlaku serta perusahaan yang kurang terbuka. Next. Yang ketiga ada adverse opinion, opini audit yang diperlukan pada hampir semua laporan keuangan di mana adanya pengecualian yang bersifat material sehingga menurut analisa auditor adanya pendapat wajar tidak dibenarkan. Beberapa poin yang harus diperhatikan mengenai adverse opinion. Yang pertama, diberikan oleh auditor saat laporan keuangan secara keseluruhan tidak disajikan menggunakan IFRS. Yang kedua, tidak sering terjadi karena banyak perusahaan yang menggunakan sistem IFRS. Yang ketiga, regulator pasar tidak mengizinkan perusahaan yang terdaftar untuk memiliki pendapat tidak wajar. Kemudian yang keempat, ada disclaimer of an opinion. Opini audit jenis ini muncul ketika auditor hanya bisa mengumumkan sedikit informasi yang berguna dalam laporan keuangan sehingga
auditor tidak bisa mengungkapkan sebuah pendapat. Next. Lalu selanjutnya ada management report atau laporan manajemen. Dalam management report memberikan bantuan kepada auditor dalam mengaplikasikan posisi keuangan perusahaan maupun arus kas perusahaan. Laporan dari manajemen perusahaan harus mencakup beberapa hal. Yang pertama itu faktor penentu kinerja keuangan. Lalu yang kedua sumber pendanaan dari perusahaan dan liabilitas yang diingini oleh perusahaan sebagai ekuitas perusahaan. Dan yang terakhir ada daya perusahaan yang tidak diakui laporan keuangan sesuai dengan yang ada di IFRS. Next. Lalu selanjutnya ada management responsibilities for financial statement. Manajemen perusahaan memiliki tanggung jawab terhadap persiapan laporan keuangan dan penetapan serta memelihara sistem pengendalian internal yang efektif. Auditor memberikan penilaian independen apakah laporan keuangan sudah disusun sesuai dengan IFRS atau belum. Selanjutnya ada reporting on financial forecast and projection. Financial forecast adalah seperangkat laporan keuangan prospektif yang menyajikan posisi keuangan yang diharapkan perusahaan, hasil operasi, dan arus kas. Financial projection adalah laporan keuangan prospektif yang meningkatkan satu atau lebih asumsi hipotesis posisi keuangan yang diharapkan suatu entitas, hasil operasi, dan arus kas. Regulator telah menetapkan aturan safe harbor. Next. Selanjutnya ada current reporting issue, yang dimana di dalamnya terdapat internet financial reporting, yang dimana artinya sebagai besar situs web perusahaan berisi tautan pelaporan keuangan mereka dan pengungkapan lainnya. Lalu terdapat manfaat dari internet financial reporting. Yang pertama, memungkinkan perusahaan untuk berkomunikasi lebih mudah dan cepat dengan pengguna. Yang kedua, pengguna dapat memanfaatkan alat seperti mesin pencari dan hyperlink. Yang ketiga, dapat membantu membuat laporan keuangan lebih relevan dengan memungkinkan perusahaan untuk melaporkan data terpilah yang diperluas dan data yang tepat waktu. Next. Yang berikutnya ada fraudulent financial reporting, yang dimana perilaku yang disengaja atau sembrono, baik melalui tindakan atau kelalaian, yang mengakibatkan laporan keuangan yang menyesatkan secara material. Next. Lalu ada penyebab fraudulent financial reporting. Yang pertama ada keinginan untuk mendapatkan harga saham yang lebih tinggi. Lalu yang kedua, keinginan untuk menghindari gagal bayar atas perjanjian pinjaman. Atau yang ketiga, keinginan untuk mendapatkan keuntungan pribadi dari beberapa jenis kompensasi tambahan dan promosi. Next. Selanjutnya ada peluang terjadinya fraudulent financial reporting. Yang pertama, karena tidak adanya dewan direksi atau komite audit. Yang kedua, karena kontrol akuntansi internal yang lemah atau tidak ada. Yang ketiga, transaksi yang tidak biasa atau kompleks. Dan yang terakhir, staf audit internal yang tidak efektif. Next. Ya, sekian dari kelompok kami. Terima kasih.